Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Serba Tanggung bersama Serba Tanggung Production. Kali ini kita dapat kesempatan emas untuk ngobrol langsung dengan Mimin Wara dan Kalgara. Mimin Wara adalah admin fandom One Piece Indo Forum di Instagram, dan Kalgara adalah penulis konten review dan teori dari One Piece Fans Club Indonesia atau OPFCI di Facebook. Oke, bagi kalian yang tahu mereka, yuk dengerin aja. Ini dia podcast Serba Tanggung bersama Mimin Wara dan Kalgara. Check this out. Jadi kita mau bahas apa nih, Cai? Bahas apa? Gue sih pengen denger Nuki itu sih, denger Nuki ngebedah teori lu, Jar. Hah, gimana? Lu udah baca teorinya Fajar belum yang 9 titik, anjir? Enggak, gue belum, jujur aja gue benar. Jelasin, Jar. Bangsat lu, tulisan lu yang udah lama lu nggak nulis, sekali nulis gue baca ya. Sampai habis lu, beneran gue baca sampai habis. Gue nggak sempet ya. Serius. Ada Ras Oni juga gue pikirin, bener-bener tuh Ras Oni masuk akal gak sih? Apa jangan-jangan Ras Oni ternyata penduduk asli Wano yang terusir gitu? Wah, itu juga bisa sih. Sebenarnya Ras Oni itu muncul. Ini udah boleh belum sih? Udah lu record belum sih? Udah. Makanya anjing gue. Boleh ngomong anjing gak sih? Boleh. Bebas. Nanti juga di-cut. Enggak akan gua cut, biarin. Apa namanya itu sebenarnya di grup One Piece itu gua sama Gama tuh udah diskusian duluan berdua masalah Oni apa. Gama sih nggak bilang Ras Oni. Gama cuma bilang kalau misalnya Numbers penduduk asli yang ditaklukkan Kaido di sana gitu, di Onigashima. Ya menurut gue aneh aja gitu, kenapa dijulukin Onigashima dan nggak ada yang mau ke sana. Karena kan abis itu kalau nggak salah si Reo tuh nge-share gambar yang Numbers baru keluar, terus ada 2 anak kecil. Iya, itu waktu balik ke Hakumai. Iya, balik ke Hakumai. Karena kan mereka semua ditakut Hakumai kan. Karena dekat lah gitu. Ya katanya anak kecil, itu apa? Udah itu Numbers. Gitu. Itu kabur gitu. Intinya sih kayak gitu. Jadi gini, skin itu menandakan memang Numbers ini berada di luar Wano kala itu. Hakumai itu kan tembus ke Mogura, satu-satunya pelabuhan terbuka untuk keluar Wano ya dari Mogura tembus ke Hakumai. Nah, dari Hakumai kalau mau ke Onigashima ya lewat Habu Port. Soalnya Onigashima dan Wano itu satu daratan sebenarnya. Satu daratan yang seperti kayak plato gitu, dataran tinggi. Tapi mereka terpisahkan oleh laut, tapi level lautnya beda. Ketinggian lautnya itu beda dengan laut luasan lainnya. Iya, selat lah. Itu dulu daratan terus terendam itu maksud lu kan? Iya. Iya. Kan ada penampang dari samping kelihatan bagaimana bentuk Wano Kuni itu. Onigashima itu bukan pulau yang benar-benar terpisah, tapi itu kayak satu daratan dengan level ketinggian yang sama dengan Wano. Sementara lautan itu berada di bawah. Di bawahnya dia, benar. Jadi antara Wano sama Onigashima itu lautnya satu level, kemudian turun ke bawah baru samudra lepas gitu. Jadi untuk ke Onigashima mereka harus lewat Hakumai, mutar lagi, balik lagi. Meskipun Onigashima itu letaknya berada di depan Mogura, dia kan masuk ke pintu air, masuk ke terowongan bawah tanah. Jadi putar balik dia dari Hakumai balik ke Onigashima gitu. Dari Onigashima pun kalau mau keluar pun lewat Hakumai lagi, turun ke Mogura, balik baru keluar dia. Jadi ketika ada Numbers datang lewat Hakumai berarti menandakan mereka dari luar. Entah mereka ditugaskan di luar atau mereka memang punya tempat yang terpisah. Iya. Tapi kala itu Numbers berasal dari luar Wano. Maksudnya bukan berarti mereka berlayar keluar aja mungkin. Dan baru datang ke Wano. Baru datang ke Wano. Ini si Numbers ya kan? Iya, kita ngomongin Numbers sama Apo. Sama Apo. Jadi dia dari luar lewat Mogura, naik ke Hakumai, baru ke Onigashima gitu dia. Aku agak tergelitik sih dengan statement Nuki yang bilang bisa aja ada ras Oni dan itu ada penduduk asli Onigashima. Karena gue berpikirnya itu itu terpisah
terpisah dari kayak data. kayak terisolir gitu ya, kayak pulau Iya. yang terbuang, ya kan? Kayak pulau Iya. yang terbuang gitu kan? Dan itu kayak ada semacam satu ras primitif yang endemik di sana gitu. Makanya orang-orang Wano karena dia sakit terisolirnya, mereka tuh nganggap mereka tuh menyebut sosok di sana itu ya penduduk berdiam di Onigashima itu sebagai Oni gitu, makanya disebutlah Oni seperti itu. Selain dari bentuk gunungnya yang menyerupai Oni ya. Ya, bentuk gunungnya menyerupai kepala iblis di Black Clover. Kepala iblis ya. Tapi kamu tahu nggak satu pola yang selalu ada dalam sejarah? Wano itu budaya kulturalnya tinggi, ya kan? Peradabannya lumayan tinggi. Itu khas banget dengan yang kita bilang dengan istilah pendatang. Sementara native origin, orang asli, kayak suku aborigin di Australia, suku Indian di Amerika. Satu hal yang mirip dengan Oni gitu, Onigashima gitu. Jadi mereka tergeser ke selatan gitu ya. Wano itu punya peradaban yang tinggi gitu. Dan aku ketika kamu bilang Onigashima itu penduduk aslinya adalah ras Oni itu, aku jadi berpikir apakah orang Wano ini pendatang gitu. Sementara seluruh Wano Kuni itu awalnya tempat mereka gitu, tempat para Oni. Terus mereka datang kayak menjajah gitu. Iya. Soalnya pendatang itu identik dengan peradaban yang lebih maju, cuy. Iya, invasi gitu ya, kayak invasi. Sebenarnya sih Jar, gue tuh pikir ini agak melenceng. Intinya sih gue kan bikin tulisan ini, gue nggak tahu kapan, tapi ide ini tuh udah gue tulis dari mungkin sekitar numbers keluar tuh 2 chapter itulah. Jadi sebenarnya Onigashima itu kayak kalau diambil ya, gue sih ngambilnya dari si Onigashima itu si ras Oni ini kayak Cyclops di bagian Yunani gitu. Mereka kan blacksmithnya Poseidon. Ras Cyclops itu adalah blacksmithnya Poseidon. Nah kebetulan si Wano itu terkenal sama skill blacksmithingnya mereka gitu. Nah si Onigashima ini kalau misalnya boleh dibicarakan mengalami kulturalnya Yunani gitu. Jadi itu kayak Vesuvius gitu. Jadi tempatnya para Cyclops tuh buat kalau kita berbicara ini ras Oni ya, karena kan sama-sama raksasa juga mereka. Maksudnya ini sebagai landasan nanti gua akan nulis ke sana gitu. Walaupun memang ini base-nya Jepang. Wano itu base-nya Jepang. Kebetulan sekali si Wano ini, penduduk Wano itu blacksmithing-nya cukup mumpuni. Ya menurut lu gimana ya? Apa ya, banyak aku coba ngehubungin itu dengan banyak hal soalnya. Banyak hal tentang Wano Kuni, ras Oni, kemudian yang dikatakan itu adalah suku asli Onigashima. Ya aku ngerasa cocok aja kalau itu dibilang suku asli Onigashima gitu. Karena emang di mana-mana kalau suku asli itu biasanya lebih primitif. Secara kultural mereka lebih rendah. Kebudayaan, peradaban lebih rendah ketimbang pendatang gitu. Jadi aku ya cukup bisa teryakinkan dengan itu sebenarnya. Dan satu hal apa ya? Makin kesini kenapa udah sering membawa-bawa nama bulan. Itu juga jadi nama apa Jar? Sorry Jar. Bulan. Shimotsuki gitu ya. Bukan cuma Shimotsuki, Kozuki sama Suki. Iya, bulan November. Shimotsuki. Itu tema dalam Wano kali. Klan lainnya pun menggunakan bulan. Kecuali kan itu apa bulan apa Amatsuki? Amatsuki bulan. Amatsuki, Shimotsuki, Kozuki itu bulan sebenarnya. Iya, Amatsuki itu bulan apa? Aduh, lupa aku. Ada kan, tapi aku lupa bulan apa. Tapi dia bulan juga gitu. Jadi ini kebetulan nggak sih gitu untuk 5 klan untuk mengambil nama bulan sebagai nama klan loh. Keluarga mengambil nama klan itu harus punya hubungan yang erat banget dengan bulan gitu.
Entah dia apa. Amatsuki itu adalah bulan surga. Iya, bulan surga. Iya, maksudnya dari Januari. Kalau Shimosuki kan November. Frozen November tuh. Bulan dingin. Frozen. Which is Bulan itu beku. sama Bulan dengan beku. hari bulan ulang tahunnya Zoro. Gua sih gini berarti Nok. Tadi korelasinya apa, Jar? Kan lu bilang semua saling berhubungan tuh dengan bulan. Korelasinya dengan ini Onigashima tadi jadinya apa? Ya kecurigaanku seluruh penduduk Wano yang ada saat ini keturunannya berasal dari bulan. Oh, yang Oh, ya? di Enel Dari itu ya? Dewi itu ya, dari Putri Enel apa sih? gitu. Dari Putri Enggak, apa enggak. sih? Sejarahnya ada kan? Putri bulan. Ada itu. memang dari Kalau itu kan putri bulannya Dewi Chang'e itu kan putri bulannya China. suku Yomi. Kaguya coy. Kaguyanya Naruto cuy. Kaguya Hime. Hah? Kaguya Hime, Kaguya yang Naruto kan Naruto juga bulan Kaguya. Ini juga sama kan relate sama suku-suku bulan yang disebut. Ada putri yang turun dari bulan terus apa namanya punya keluarga di itu kan, akhirnya dijemput punya anak dan lain-lain. Itu namanya Kaguya Hime. Ya. Akhirnya dijemput sama kelinci kan, kelinci bulan. Kelinci bulan. Iya. Mitos di Jepang. Iya, mitos Jepang. Jadi si Kaguya Hime ini turun dari bulan, terus jatuh cinta sama manusia, beranak pinak lah dia punya keluarga, terus akhirnya ketahuan, dijemputlah sama orang-orang kayangan yang berkuasa di bulan. Nah, Shimotsuki artinya bulan surga. Kita bisa korelasikan sama kayangan juga. Amatsuki. Amatsuki bulan surga, sorry. Jadi kita bisa Apa sih nama lima klan ada yang ingat nggak? 5 klan di Wano. Ada 6 dia, termasuk Kurozumi ada 6. Iya benar. Ingat dulu ya. Makanya kan gue bilang Flying Six itu kan pengganti daimyo. Keluarga daimyo. Jadi balik lagi nih, untuk penamaan suatu klan, apa sih? Kenapa seorang nenek moyang kamu nih misalnya, kenapa memberi nama keluarga kamu bulan? Apa ya? Nama keluarga itu sesuatu yang digunakan untuk mempertahankan identitas. Sesuatu yang harus diingat oleh turun-temurun. Berapa ratus tahun pun berlalu, kamu harus tahu asalmu. Kayak gitu. Kenapa 5 klan ini makin nama itu Kurozumi, gitu. Ozuki, Shimotsuki, Kecuali Akatsuki, Fugetsu, Uzuki sama Hitachi. Nah, Uzuki tadi kan. Semuanya kompak pakai nama bulan. Jadi nama sebuah klan itu digunakan untuk Uzuki itu April. April. Dia Uzuki itu ke Uhana apa Suki pokoknya bulan di mana bulan itu bunga-bunga bermekaran. April berarti spring. Oh, berdasarkan itu ya. Musim. Kalau itu Amatsuki bisa jadi adalah musim Summer ketika langit lagi cerah-cerahnya bulan jelas. Berarti Shimotsuki November berarti winter. dia winter. Bukan winter dong, fall. Frozen. Musim gugur. Oh, musim gugur. Di Jepang itu winter Januari, Pak. Ntar masalah itu mah penamaan ntar dulu. Ya, masuk ke intinya tadi si Fajar nih masih belum nyampe deh. Gue ngerasa dia masih muter-muter di kenapa doang. Jadi itu yang ras bulan itu. Aku berpikir penduduk Wano itu berasal dari bulan. Kayaknya udah banyak yang mikir kayak gitu, Jar. Kedekatan mereka dengan Ming itu juga bukan karena hanya sekedar gue ketemu sama leluhur pada ketemu nih terus temenan terus akhirnya langsung menjalin hubungan sampai sekarang gitu. Keturunannya nggak sesimpel itu. Iya, sebenarnya ucapan si ini ya Pedro ada yang ngarah ke sana tuh indikasi hubungan mereka aja. Ming ini yang mana? Yang mereka menantikan Fajar itu loh. Oh, Don. Ming ini lebih unik lagi tahu. Ming ini bahkan secara psikologis terpengaruh banget dengan bulan. Bahkan bisa mempengaruhi biologis mereka kan. Itu sebenarnya pengaruhnya ke psikologis. Kemudian saking kuatnya sampai ke fisik mereka, merubah fisik mereka secara biologis gitu.
Jadi Ming dan Bulan itu bukan lagi sekedar desas-desus atau apa, tapi emang nyata gitu, hubungan mereka itu nyata banget Ming dengan, bahkan mungkin aku bisa bilang Ming itu kalau berasal dari Bulan nggak akan kaget gitu. Kekuatan mereka berasal dari Bulan Purnama gitu, seolah-olah itu ya emang tempat yang cocok buat mereka awalnya untuk tinggal gitu. Memang didesain dari sana. Kayak apa ya? Jadi antara Ming dan Kozui kenapa dekat gitu? Kenapa Dan sedekat itu? dan mode sulong sendiri pertama kali ditampilkan si Carrot, Oh, ya. Ya, Moon which Rabbit. is itu kelinci, iya kan? Moon Rabbit. Kalau kita mau narik kesimpulan dari legenda Jepang, Tsukuyomi dan lain-lain, si Princess Kaguya ini yang turun dari bulan. Princess Kaguya ini gua nggak tahu ya dia anaknya Tsukuyomi atau siapanya Tsukuyomi. Yang jelas dia masih relate sama Shinto. Dia turun ke bumi. Salah satu yang ngejemput dia itu adalah seekor kelinci. Iya benar. Aku tahu. Ngejemput dia pulang ke bulan itu adalah seekor kelinci. Itu gue nulis tuh waktu review chapternya si Carrot. Iya, salah satu. Makanya disebutnya itu kan kelinci bulan kan, Rabbit Moon kan. Itu kan Rabbit Moon tuh ngetop banget. Jadi aku mikirnya nggak cuma Sandora, nggak cuma Sandian, nggak cuma Skypian, nggak cuma Birkan. ras bulan tuh nggak cuma manusia bersayap. Karena toh sayapnya nggak bisa dipakai buat terbang. Iya memang. Mereka nggak punya ability untuk terbang. Tapi memang dilihat dari penggalan ceritanya yang di flashbacknya Ohara, memang bulan tuh banyak sih. Iya, gue baru ngomong ke situ. Gue baru mau ngomong ke situ. Iya, coy. Bulan banyak. Ada berapa? 6 apa? Enggak. Kalau kamu lihat lintasannya di sana ada 8. Dengan pola satu lintasan 2 bulan. Karena itu bukan bumi nggak tembus pandang. Buminya nggak tembus pandang, yang dibalik itu nggak akan kelihatan. Kalau kamu cuma ngeliat itu ada 6. Kalau di anime ada 7. Iya. Tapi ngikutin polanya dua lintasan itu ada 2 bulan. Yang kelihatan cuma fullnya 2 bulan itu cuma 2 lintasan. Lintasan ketiga dan keempat hanya menunjukkan satu bulan. Tapi kalau kita ngambil pola yang 2 lintasan sebelumnya yang punya 2 bulan, ada 8 bulan. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang kelihatan 6 kan? Di komik kelihatannya 6 sih. Tapi Kelihatannya ada 4. Tapi ada bulan yang punya satelit lagi satu kecil bang. Bulan ada yang punya satelit lagi. Nah, itu tempatnya Ming. Agak random ya, tapi iya. Satu bulan yang punya satelit lagi. Sebutin suku-suku bulan deh, bulan. Kalau memang kita ini Shit. Iya. Aku ingat reviewnya Oiget yang bilang Mokomo Dukudom itu kayak bukan kingdom tapi dia bagian sebuah kerajaan gitu. Ya, Dukdom itu lebih seperti Grey, terus dia masih jadi bagian dari sebuah kerajaan kan. Memang mereka punya kastil, punya istana. Jadi kayak kekaisaran gitu. Manusia bersayap itu bukan satu-satunya ras yang turun ke bumi. Oke, sorry gue potong. Berarti kan udah ketahuan tuh Sandian sama Skypian tuh jadi satu lah ya. Itu berada di 1 bulan gitu. Ya, terus kemudian ada Birkans. Iya, itu masih di 1 bulan. Yang terkonfirmasi cuma 3 itu. Oke, itu kan berarti 3 ini kan yang dilihat di mural yang ditemuin Enel di chapter story. Iya. Terus belum kelinci yang si ini. Bukan maksud gua yang bajak laut angkasa. Bajak laut angkasa itu bukan kelinci. Space Spirit diperlihatkan kalau itu juga di tempat yang sama dengan bulan yang dimiliki Birkan. Iya, which is itu berarti dia itu adalah satu entitas baru kan? Iya. Nah, kemudian Kapten Spacey yang jadi model otomatanya Sukumi. Iya. Oh iya. Oke. Itu bukannya alatnya 3 ras tadi ya?
Kalau Eh, dari mural itu ya, mural di bulan ya. punya kemiripan seperti itu. Dicurigai memang teknologi yang sama. Dan ya emang kalau kita mau ngomong secara terus terang itu teknologi yang sama. ya gua sih mikirnya Captain Spacey itu lebih ke itu satu bentuk rasial yang baru di sana gitu. Jadi total ada 5 yang udah so far. Tiga wingman Mm-mm. yang Mhm. yang punya sayap, satu si Captain Spacey, sama satu lagi yang si Space Pirate itu. Nah, dia kan Space Pirate ini kayak apa ya nih? Dia sosoknya menyerupai Ming, tapi dia seperti robot. Iya sih, dia ada indikator tekanan. Iya, indikator meter. Jadi kayak pakai tenaga listrik untuk sumber daya energinya. Kayak Android lah kalau kamu bilang kali ini Dragon Ball. Jadi serupa dengan Android. Kayak ini ya, kayak apa? Ada meteran. Di dada sama di tangannya kan ada meteran gitu kan. Betul. Itu kayak ini ya, kayak siapa yang di si Revolutionary Army. Lupa. Kayaknya nggak ada deh, dia nggak ada, nggak punya indikator. Gak punya hubungan, enggak sih, dia memang Nggak ada. dari apa, dia karena steampunk aja modelnya. Si Lindbergh. Nah, Lindbergh, ya benar. Nggak ada indikator seperti itu. Apa ya, Captain Spacey dan para automata itu kalau dilihat di muralnya itu justru makhluk buatan gitu. Karena kayak waktu iya, itu kayak ada prototipe gambar gitu ya. Sandian, ada gambar sedang membuat itu gitu. Dia megang kunci, megang peralatan mekanik lah. Untuk membuat itu kayak diproduksi mass production gitu modelnya. Jadi kayak Intinya mereka tuh buatan gitu ya, artifisial. itu artificial, mereka itu buatan. Jadi nggak bisa dibilang keras. Gitu. Kalau kita menghubungkan ke Profesor Sufi ini, nah ini sebenarnya menarik sih untuk dibahas. Ini bakal nyambung ke Pegapang lagi dulu. Wadaw. Iya, bakal nyambung ke Pegapang karena mereka satu kampung. Satu kampung. Iya sih. Profesor Sukimi itu ada di pulau yang sama kan? Apa pulaunya? Karakuri kan? Karakuri Island. Country of the future kan, negara masa depan. Julukannya seperti itu kan. Dan Baltimore. Aku curiganya itu tempat pemberhentian pertama kali Sandian sebelum mereka ke Pulau Jaya. Di Baltimore. Bukannya mereka turun langsung ke Pulau Jaya. Enggak. Aku nggak berpikir seperti itu.